teman-teman, kami dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Ejeng Rasaputra, NPM C1A024067. Kenalkan, nama saya Galisa Dewo dengan NPM C1A024031. Perkenalkan, nama saya Nazar Cinta, NPM C1A024015. Perkenalkan, nama saya Syifa Agus Saliha, NPM C1A024078. Perkenalkan, nama saya Adilin Lorencia Purba, NPM C1A020414. Ada yang udah bayar pajak belum? Kalau belum, ayo segera bayar. Karena pajak penting untuk pembangunan negara kita. Pajak? Bukannya itu urusan orang tua kita ya? Kita kan masih muda, ngapain mikirin pajak? Jangan salah, Ji. Pajak itu penting banget, apalagi buat pembangunan negara kita. Pajak itu iuran wajib yang kita bayar ke negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Negara pakai pajak untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, itu dia banyak yang salah paham, Ezi. Sebenarnya, pajak itu dampaknya langsung ke kita. Misalnya jalan yang halus itu dari pajak, terus kalau kita telat bayar, ada sanksinya juga loh. Ini diatur di pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kalau kita bayar pajak tepat waktu, kita sebenarnya lagi bantu negara kita buat nggak terlalu bergantung sama utang luar negeri. Nah, iya Ezi, makanya anak muda kayak kamu tuh banyak belum tahu pentingnya pajak, padahal dengan bayar pajak bisa melunasi utang negara, pembangunan bisa merata, nggak cuma di kota-kota besar aja. Oh, gitu ya. Aku pikir kalau bayar pajak itu cuma kayak formalitas saja. Baru tahu deh, ternyata ada undang-undangnya. Iya, Ezi, ada lagi pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang kalau pajak dan pungutan itu wajib. Jadi, ini bukan sekedar formalitas, tapi emang kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau kita mau hidup di negara yang maju, ya kita ikut berkontribusi. Nah, coba kalian bayangin kalau nggak ada yang bayar pajak. Gimana negara ini bisa membangun fasilitas? Kita malah tergantung sama pinjaman dari luar negeri. Kalau kita bisa sadar dan patuh bayar pajak, negara kita bakal lebih mandiri. Ya, Gali, dan sekarang kan udah gampang banget buat bayar pajak. Ada aplikasi dari Jenderal Pajak, jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pajak buat antri lama-lama. Baru tahu juga ya, ternyata bisa lewat aplikasi. Berarti nggak ada alasan lagi ya buat menunda bayar pajak. Nah, betul Ezi, apalagi kayak kamu yang udah punya penghasilan wajib lapor pajak ya. Kalau nggak bisa kena denda dan sanksi. Daripada kena sanksi, jadi kita harus wajib lapor tepat waktu. Itu juga salah satu bentuk kontribusi kita buat negara. Dan buat penghasilan yang belum tetap kayak aku, masih bisa ikut kontribusi lewat sosialisasi atau sekedar ngajak teman-teman buat pentingnya pajak. Soalnya banyak yang masih salah kaprah kayak Ezi tadi. Bener banget, Gali. Ini bukan cuma soal bayar atau enggak, tapi soal kesadaran dan tanggung jawab kita terhadap negara. Yuk kita jadi contoh yang baik buat teman-teman yang lain. Pajak ini seperti gotong royong. Makin banyak yang terlibat, hasilnya makin besar. Jadi, ayo kita mulai dari diri sendiri dulu dan sebarkan kesadaran ini. Kita nggak cuma bayar pajak, tapi juga membangun masa depan Indonesia. Oke deh, aku sekarang sudah paham. Ternyata bayar pajak itu nggak sesederhana yang aku kira. Makasih ya udah jelasin ya guys. Jadi sekarang aku tahu kalau bayar pajak itu ternyata bisa bikin kita bangga juga karena ikut bantu negara. Setelah kita tahu tentang pajak, ada yang mau nambahin nggak atau punya pertanyaan lagi? Aku ada satu pertanyaan. Bagaimana cara kita membayar pajak? Aku merasa bingung dengan prosesnya. Oh, itu gampang. Untuk bayar pajak, kita bisa langsung ke kantor pajak. Atau yang lebih mudah, kita bisa gunakan aplikasi online seperti yang tadi disebutin. Di aplikasi itu, kita bisa lihat jenis pajak yang harus dibayar, isi formulir, dan bayar dengan mudah.
Juga jangan lupa untuk menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip. Wah, mudah banget. Tapi kalau kami sebagai pelajar, apakah perlu membayar pajak juga? Bagus pertanyaannya, Ezi. Sebagai pelajar, kamu mungkin belum memiliki penghasilan tetap, tapi kamu tetap bisa berkontribusi dengan cara mendukung teman-temanmu yang bekerja untuk membayar pajak. Edukasi tentang pajak itu penting, jadi bisa bantu sosialisasikan ke lingkunganmu. Edukasi adalah langkah awal kita untuk melakukan kampanye kesadaran pajak di sekolah ataupun kampus kita. Mengajak teman-teman untuk lebih paham tentang pajak bisa jadi awal yang baik. Kita bisa buat poster atau konten di media sosial untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Apalagi banyak yang aktif di media sosial. Jadi, bisa menyebarkan informasi dengan cepat. Ide bagus, Adel. Mari kita rencanakan bersama. Dengan cara ini, kita bisa membuat perbedaan kecil yang bisa berdampak besar bagi kesadaran generasi muda tentang pajak. Setuju. Aku merasa lebih semangat sekarang. Terima kasih teman-teman udah membuka pikiran tentang pajak. Mari kita sama-sama berkontribusi. Nah, ingat ya teman-teman, bayar pajak itu bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga bentuk cinta terhadap negara. Yuk, kita tunjukkan bahwa generasi muda itu peduli dan berkontribusi. Setuju banget, Gali. Kita ini generasi penerus, jadi harus lebih melek soal tanggung jawab kewarganegaraan, termasuk bayar pajak. Kalau generasi muda udah paham pentingnya pajak, Indonesia akan lebih maju. Iya, dan jangan lupa, selain pajak penghasilan, ada pajak lain yang mungkin sering kita abaikan. Seperti pajak kendaraan bermotor atau PPN saat kita belanja. Jadi, sadar pajak itu nggak cuma soal gaji atau pendapatan tetap. Kalau pajak kendaraan, kayaknya lebih gampang dimengerti ya. Kan langsung dipotong atau dibayar saat kita pakai layanan atau beli barang. Betul, Ezi. Tapi tetap aja semua itu saling terkait. Ketika kita taat bayar pajak, kita mendukung anggaran negara yang nantinya kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, subsidi pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mau soal fasilitas, kalian pernah lihat nggak kondisi-kondisi sekolah yang terpencil? Banyak masih yang butuh perhatian. Salah satunya cara kita adalah dengan membayar pajak, supaya anggaran bisa merata ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Benar, Gali. Jadi, semangat bayar pajak itu nggak cuma buat diri kita, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan. Kita membantu mereka mendapatkan akses yang sama seperti pendidikan dan kesehatan. Kalau begitu, kita juga bisa jadi pahlawan dengan cara sederhana ya. Kayak bayar pajak, aku juga makin mengerti pentingnya ini. Banget, Ezi. Kita memang nggak langsung lihat hasilnya, tapi percayalah, dampaknya itu besar buat masa depan kita semua. Yuk, mulai dari sekarang, kita biasakan patuh pajak. Nah, sudah jelaskan teman-teman bahwa pajak itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga kontribusi nyata buat negeri kita sendiri. Ayo kita jadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Ayo bayar pajak. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200.
Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.